Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Tak terasa kita telah memasuki hari terakhir di tahun 2021. Maka sebelum kita mengakhirinya, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki tahun yang baru dengan firman Tuhan melalui renungan harian Gereja Pokemon Pratama hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami di sepanjang tahun 2021. Dan hari ini kami akan mengakhirinya dengan pertolongan Tuhan. Dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya ya Bapa. Terlebih kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga menjadi pedoman kami di dalam menyambut tahun yang baru nanti. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sebelum kita melangkah memasuki tahun yang baru, yang penuh berkat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan firman-Nya. Melalui renungan harian Gereja Pokemon Pratama hari ini, yaitu tanggal 31 Desember 2021, yang saya beri judul Melangkah dengan Pasti karena Ebenezer. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai ke-14. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat dan Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawabnya. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah,
mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ayat yang menjadi perenungan kita hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita yang terambil dari 1 Samuel 7 ayat 2-14 ini mengisahkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Pada masa itu, bangsa Israel sangat menderita karena mereka ditindas oleh bangsa Filistin. Penindasan tersebut merupakan bagian dari hukuman Tuhan bagi bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Dan penderitaan tersebut membuat bangsa Israel sadar akan dosa-dosa mereka, sehingga mereka kembali berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan di tengah penderitaan mereka, Samuel mengingatkan supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Jadi bangsa Israel harus meninggalkan berhala-berhala mereka dan hanya menyembah dan melayani Tuhan saja. Lalu bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Saudara-saudara, kemudian ketika bangsa Israel kembali mencari Tuhan, bangsa Filistin justru datang menyerang mereka. Hal ini membuat bangsa Israel ketakutan. Maka di tengah situasi yang mencekam seperti itu, Samuel dan bangsa Israel terus berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan berkenan menjawab doa mereka. Lalu Tuhan mengguntur dengan suara yang hebat dari langit dan mengacaukan pasukan Filistin yang gagah perkasa. Tuhan mengaruniakan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Filistin takluk kepada Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di tempat bersejarah itu, dan ia menamainya Ebenezer. Ebenezer berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, atau artinya sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita di masa depan. Jadi saudara-saudara, Ebenezer menjadi suatu tanda supaya bangsa Israel dan generasi berikutnya terus mengingat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong di masa sebelumnya adalah Tuhan yang akan terus juga menolong dalam pergumulan selanjutnya. Jadi tugu tersebut akan selalu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka bisa melangkah sejauh itu hanya karena penyertaan Tuhan. Sebab itu, jika kita merenungkan perjalanan hidup kita di tahun yang lalu, saudara-saudaraku, bahkan sampai di akhir tahun 2021 ini, pasti kita juga telah banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita jadikan sebagai batu peringatan. Mungkin di tahun 2021 kita pernah disembuhkan Tuhan dari sakit yang sudah parah, atau bisnis atau usaha kita yang sudah hancur,
mengalami pemulihan atau dipulihkan, atau juga hubungan dalam keluarga antara suami istri atau orang tua dan anak yang dipulihkan, atau kita pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam bentuk yang lain. Saudara-saudaraku, kiranya semua pertolongan Tuhan pada masa lalu itu dapat menjadi sebuah batu peringatan yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Seperti Samuel, demikianlah hendaknya kita juga memandang tahun yang akan kita lalui sebentar lagi, tahun yang besok akan kita masuki, itu tahun 2022, bahwa sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menolong kita, menyertai kita, memberkati kita, mulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai hari ini, tanggal 31 Desember 2021. Maka kita pun harus percaya bahwa Dia, Tuhan yang sama, akan tetap menolong kita mulai awal hingga akhir tahun 2022 nanti. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita miliki tidak pernah berubah kasih-Nya dan kuasa-Nya. Namun ingatlah bahwa semua itu bisa kita rasakan asalkan kita percaya hanya kepada-Nya. Dan ingatlah, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan atau menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain seperti yang pernah dilakukan bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan di tahun 2021 yang telah kita nikmati itu dapat menjadi dasar bagi kita dalam menjalani tahun yang baru nanti. Tahun 2022, tahun pemulihan, tahun yang penuh berkat Tuhan. Dan karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bilangan 31 ayat 6. Karena itu, marilah melangkah dengan pasti karena Ebenezer. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia akan janji-janjinya, Allah yang pemurah dan pengasih. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menuntun kami, menyertai perjalanan hidup kami, dan bahkan memberkati kami selama kami hidup di tahun 2021 yang beberapa jam lagi akan kami akhiri. Dan kami percaya Engkau kembali akan menuntun, menyertai, dan memberkati hidup kami di tahun yang baru, tahun yang penuh misteri. Tapi kami percaya Engkau Allah yang sama, Ebenezer, tidak akan pernah meninggalkan kami dan selalu akan menyertai kami di tahun yang penuh berkat Tuhan, tahun 2022. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini dan kehidupan kami. Amin.